Salah satu hal penting yang harus diketahui dalam meditasi adalah kita mencoba untuk membawa praktik meditasi ini secara seimbang. Dari sikap duduk, termasuk korelasinya dengan meditasi jalan, bagaimana kita memperhatikan objek meditasi, sampai bagaimana kita mengelola batin kita, itu harus seimbang. Kalau kita melakukannya secara terlalu berlebihan, tidak baik. Melakukannya terlalu kendor juga tidak baik. Harus seimbang. Maka diibaratkan seperti kalau seseorang menarik anak panah. Kalau terlalu kencang, juga bisa putus tali dari panah tersebut. Tapi kalau terlalu kendor juga tidak mengenai sasaran. Atau seperti senar gitar. Kalau dipasang terlalu kencang, juga putus. Tidak memberikan suara. Tapi kalau dipasang terlalu kendor, walaupun tidak putus, juga tidak memberikan suara yang baik. Maka dalam kita melakukan sesuatu, terutama dalam meditasi, harus dengan seimbang. Jadi kita duduk meditasi. Kita menggunakan posisi duduk. Mengapa kita diharapkan untuk duduk dengan badan tegak? Sebenarnya adalah untuk juga menyeimbangkan antara semangat dengan rileks. Meditasi duduk sebenarnya sudah merupakan aspek kondisi yang rileks. Tetapi kalau kemudian dalam bermeditasi kita hanya menekankan kepada rileks, biasanya memunculkan pikiran yang kendor. Mudah sekali untuk terbawa oleh rasa ngantuk. Maka harus ada aspek semangatnya. Nah, disinilah selain kita duduk, badan juga harus tegak. Nah, pada tegak di sini adalah aspek semangat. Nah, duduk adalah rileksnya, dengan badan tegak adalah semangatnya. Maka ketika semangat dan rileks itu menyatu, terjadi keseimbangan. Kita rileks dalam bermeditasi, tetapi kemudian juga sadar, penuh perhatian, tidak lengah, karena badan ditegakkan. Menjadi seimbang. Dan mengapa pula, selain meditasi duduk juga ada meditasi jalan. Juga sebenarnya untuk menyeimbangkan. Kalau kita hanya meditasi duduk saja, itu juga membawa jasmani yang tidak seimbang. Kalau duduk saja, biasanya akan mudah sekali pegal jasmani kita. Apalagi kalau kita meditasi berhari-hari, berminggu-minggu, hanya duduk saja.
Nah, kecuali kalau mereka yang memang sudah dalam kondisi batin yang betul-betul terkonsentrasi, berjam-jam, bahkan berhari-hari tidak masalah. Tetapi dalam kondisi batin yang masih biasa, selain duduk juga harus ada meditasi jalan untuk menyeimbangkan. Tetapi juga tidak hanya jalan saja. Selain jalan juga harus ada duduk. Kalau hanya jalan saja juga tidak seimbang. Kalau duduk saja juga tidak seimbang. Maka meditasi jalan, meditasi duduk harus dilakukan. Dan bahkan meditasi jalan juga banyak manfaat yang bisa diperoleh. Ada kalanya seseorang terpikir bahwa meditasi itu hanya duduk. Maka saya sering ketika ada topik tentang meditasi, kadang saya bertanya, berapa kali Anda meditasi dalam satu hari? Biasanya jawabnya adalah ada yang mengatakan 1 kali, ada yang mengatakan 2 kali. Kemudian berapa lama Anda bermeditasi? Ada yang mengatakan 1 hari 1 jam, 1 hari 2 jam. Jawabannya demikian. Kenapa? Karena ukuran meditasi biasanya adalah hanya duduk meditasi. Padahal meditasi tidak hanya duduk. Meditasi jalan pun juga sangat penting dan bahkan sangat dianjurkan. Dan meditasi jalan juga memberikan banyak manfaat. Jadi jangan meremehkan meditasi jalan. Manfaat yang pertama adalah orang bisa bertahan ketika melakukan perjalanan jauh. Kalau zaman sekarang barangkali kebanyakan orang tidak melakukan perjalanan jauh dengan menggunakan kaki, kendaraan. Tapi zaman dahulu itu penting sekali. Orang-orang melakukan perjalanan menggunakan kaki. Sehingga ketika suka bermeditasi jalan, mereka mudah atau bertahan di dalam perjalanan yang jauh. Apalagi zaman Sang Buddha. Sang Buddha, para siswa beliau biasanya mengembara. Disebut carikang. Dalam 1 tahun biasanya 8 atau 9 bulan digunakan untuk mengembara. Sementara 3 atau 4 bulan digunakan untuk berdiam diri di musim hujan. Sehingga mereka melakukan meditasi jalan yang memang berguna. Yang pertama adalah untuk supaya bertahan dalam melakukan perjalanan jauh. Tapi tidak hanya itu saja, ternyata meditasi jalan juga berguna untuk mempertahankan meditasi itu sendiri. Disebut padana kama. Artinya adalah ketika orang bermeditasi secara intensif, justru meditasi jalan itu mempertahankan. Ya seperti tadi, kalau hanya duduk saja tanpa ada meditasi jalan, sulit untuk bisa bertahan lama. Tapi kalau kemudian ada meditasi jalan, nah itu akan mempertahankan meditasi yang intensif itu sendiri. Jadi tidak hanya duduk. Dan tidak hanya itu, meditasi jalan juga membawa tidak hanya batin, fisik juga menjadi lebih sehat.
disebut apabada. Apa itu sedikit. Abada artinya sakit, sedikit sakit, atau sedikit penyakit. Dengan kata lain, sehat. Karena kalau kita mengatakan betul-betul tidak ada penyakit, tidak mungkin. Fisik kita itu setiap saat pasti ada penyakit. Duduk lama kita sakit. Mengubah posisi berdiri juga kita sakit. Kemudian berjalan juga sakit juga. Terus akan demikian. Tetapi dengan meditasi jalan, setidaknya adalah sedikit penyakit. Maka cenderung sehat. Dan tidak hanya demikian, meditasi jalan juga membantu pencernaan. Dan ini penting. Karena kalau kita bermeditasi, pencernaan kita tidak baik. Bagi contoh adalah kita makan, makanan tidak tercerna dengan baik, menimbulkan penyakit lambung, gas naik. Bagaimana kita bisa meditasi? Nah, meditasi ini membawa kepada pencernaan yang baik. Jadi apapun yang dicerna, apapun yang dimakan, itu tercerna dengan baik. Dan itu membantu di dalam kita bermeditasi. Bahkan pernah dikatakan, salah satu syarat agar batin berkembang dalam praktik meditasi adalah ketika seseorang punya pencernaan yang baik. Maka pencernaan yang baik itu sangat dibutuhkan dan itu bisa diperoleh kalau kita bermeditasi jalan. Dan tidak hanya itu, meditasi jalan juga berguna untuk mempertahankan konsentrasi itu sendiri. Mempertahankan samadhi. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena biasanya seseorang berpikir konsentrasi itu diperoleh ketika duduk meditasi. Makanya berlomba-lomba untuk lama duduk. Padahal tidak demikian. Bahkan meditasi jalan pun justru akan mempertahankan konsentrasi itu sendiri. Ada dua alasan. Yang pertama adalah kalau dalam bermeditasi jalan, seseorang bisa mudah untuk memunculkan konsentrasi, memunculkan rasa batin tenang, maka ketika duduk meditasi akan lebih mudah. Jadi berjalan saja batin bisa tenang, berjalan saja batin bisa terkonsentrasi, maka ketika duduk itu akan mudah terkonsentrasi. Akan mudah tenang. Alasan kedua adalah kalau Anda sekalian meditasi jalan dalam jangka waktu tertentu, misalnya 1 jam. Apa yang dibutuhkan pada waktu itu? Setelah meditasi jalan 1 jam, kira-kira apa yang dibutuhkan? Atau mungkin meditasi jalan 2 jam. Apa yang dibutuhkan? Istirahat. Jadi setelah merasa lelah, kemudian butuh istirahat. Nah, ketika kemudian beristirahat, terutama dengan cara duduk meditasi, disitulah sesungguhnya batin dan fisik memang betul-betul membutuhkan rileks. Rileks itu sendiri adalah aspek samadhi, aspek dari ketenangan. Nah, kalau kemudian duduk pada saat memang fisik dan batin membutuhkan untuk rileks, sementara perhatian, kesadaran,
semangat juga dimunculkan di sana, disitulah keseimbangan batin akan muncul dan samadhi, konsentrasi, ketenangan juga akan muncul. Nah, inilah kenapa meditasi jalan penting untuk dilakukan. Dan sebagai umat Buddha terutama, mungkin pernah mendengar kasus-kasus di mana pada zaman dahulu para siswa Sang Buddha bahkan bisa mencapai pembebasan, kotoran batin lenyap pada saat meditasi jalan. Tidak hanya pada saat duduk, pada saat meditasi jalan. Bahkan dalam kondisi tertentu yang memang tidak terpikirkan. Karena apa? Inti dari meditasi adalah menjaga batin. Apakah pada saat duduk, berjalan, melakukan aktivitas, batin dijaga. Coba kalau kita contohkan satu contoh. Misalnya, zaman dahulu ada seorang perempuan bernama Patacara. Dia ini seorang wanita yang mengalami peristiwa yang tragis. Seluruh keluarganya meninggal dengan cara yang tragis. Anaknya meninggal, yang satu terseret oleh arus air. Yang satunya lagi dimakan oleh burung elang. Suaminya meninggal karena dipatuk ular. Keluarganya, orang tua dan saudara-saudaranya meninggal karena rumah terbakar. Dan tidak bisa menahan kesedihannya, menjadi depresi dan bahkan gila. Lantas suatu kali bertemu dengan Sang Buddha. Karena gila maka tidak mengenakan pakaian sama sekali. Pada waktu itu Sang Buddha sedang memberikan khutbah kepada yaitu kerumunan orang. Ketika Patacara datang, orang-orang berusaha untuk mengusir. Ya karena seorang yang gila. Namun Sang Buddha mengatakan jangan diusir, dipersilahkan datang. Dan ketika Sang Buddha menyampaikan kepada Patacara untuk sadar, untuk eling, untuk memunculkan sati, jadi dengan kalimat sati padilabi, sati padilabi. Jadi eling, sadar, itulah mindfulness. Dia tersadar dan dia menceritakan peristiwa yang dia alami dengan kesedihannya sambil memberikan nasihat yang singkat. Dan karena batin Patacara yang memang matang, 3 belenggu dihancurkan. Mencapai Sotapanna. Akhirnya dia memutuskan untuk menjadi bhikkhuni. Nah, suatu kali ketika sedang membersihkan kakinya, membasuh kakinya, dia melihat ada aliran air yang meresap ke tanah dalam jarak tertentu. Kemudian dibasuh lagi, ada yang lebih jauh. Ada yang lebih jauh lagi. Muncullah perenungan bahwa kehidupan manusia juga sama. Ada yang baru berada dalam kandungan meninggal. Ada yang kemudian baru kanak-kanak meninggal. Ada yang sedikit dewasa meninggal. Ada yang sudah dewasa meninggal. Ada yang tua, memang sudah tua, baru meninggal. Ternyata kehidupan manusia itu kapan saja pasti akan berakhir dengan kematian. Dan tidak harus ketika sudah berusia tua. Bahkan ketika masih muda bisa meninggal. Dan itu menjadi sebuah perenungan
Itu bagian dari pengembangan batin. Sehingga memunculkan batin yang pada akhirnya menerima, pada akhirnya melepas. Bahwasanya manusia adalah demikian. Kapan saja bisa mengalami kematian. Karena pada awalnya, mau tidak mau tata cara ini masih ada semacam ketidaksukaan karena seluruh keluarganya meninggal dengan cara yang tragis. Nah, sehingga dengan ada perenungan demikian, muncullah pelepasan, muncullah penerimaan, dan itu adalah kualitas batin yang harus juga dimiliki dalam bermeditasi, penerimaan. Menerima apapun yang terjadi. Kemudian, karena dia habis meditasi jalan, membasuh kakinya, dan dia masuk ke dalam kamarnya untuk beristirahat. Dan sebelum beristirahat, dia meniup lampu minyaknya. Pada saat lampu minyak itu ditiup, di saat yang sama seluruh kotoran batinnya itu lenyap, mencapai kesucian arahat. Dan itulah tujuan tertinggi ketika seseorang bermeditasi. Dan itu terjadi pada tata cara ketika meniup lampunya. Pertanyaannya adalah kenapa itu bisa terjadi? Ya karena sepanjang waktu, sepanjang momen dia bermeditasi. Dia mengembangkan batinnya. Bukan urusan meditasi adalah hanya duduk, tapi sepanjang waktu, sepanjang momen dia berperhatian. Ketika meditasi jalan dilakukan dengan penuh perhatian, menjaga batinnya. Jadi jangan diremehkan berkenaan dengan meditasi jalan. Ketika membasuh kakinya, dia melakukannya dengan perhatian. Maka muncul kebijaksanaan. Apa yang dilihat memunculkan kebijaksanaan. Nah sekarang sudah berapa kali kita membasuh kaki kita? Sudah berapa kali kita mandi tiap hari? Muncul kebijaksanaan atau tidak? Ya karena tidak ada perhatian. Fenomena yang sepertinya biasa, bagi mereka yang punya perhatian bisa memunculkan kebijaksanaan. Bisa memunculkan perenungan-perenungan yang berharga, yang membawa kepada batin berkembang. Pada saat Patacara masuk ke dalam kamarnya, juga melakukannya dengan perhatian. Tidak meninggalkan ketenangan batinnya, tidak meninggalkan keseimbangan batinnya. Dan ketika meniup lampu, itu juga dilakukan dengan penuh perhatian. Itulah kemudian kapan saja bisa terjadi pelenyapan kotoran batin. Karena meditasi adalah setiap momen dan kuncinya menjaga batin. Nah kalau itu dilakukan, batin akan seimbang. Karena memang meditasi adalah bagaimana menyeimbangkan batin. Tidak hanya duduk, tapi juga meditasi jalan. Tidak hanya meditasi secara spesifik, tapi dalam kehidupan sehari-hari juga dilakukan. Bahkan kemudian tidak hanya berkenaan dengan duduk dan jalan. Saat kita memperhatikan objek meditasi juga harus seimbang. Kalau terlalu mencengkram, objek meditasi juga tidak baik. Kalau terlalu kendor, juga tidak baik. Harus apa? Proporsional. Jadi diibaratkan seperti seseorang yang memegang seekor burung puyuh. Kalau terlalu kencang, akan mati. Terlalu kendor, terbang. Maka harus apa? Proporsional. Atau seperti induk macan
yang membawa anaknya untuk dipindah dengan cara digigit. Kalau menggigitnya terlalu kencang, ya kulit anaknya akan terluka. Kalau terlalu kendor, akan jatuh. Meditasi memperhatikan nafas juga sama. Kalau kita memperhatikan dengan terlalu kencang, mencengkram, melekat terhadap nafas, itu juga akan menjadi tegang sendiri. Jadi alih-alih ketenangan, rileks itu muncul, malahan menjadi tegang. Maka seringkali ada orang bermeditasi, malahan bermasalah dengan nafasnya sendiri. Merasa oksigen itu kurang. Nafas menjadi tidak beraturan, tersengal-sengal. Wajah menjadi tegang. Kenapa? Karena mencengkram. Karena berlebihan. Nah, itu juga ekstrim. Tapi kalau kemudian, ya sudah, nggak usah pakai nafas. Nggak usah memperhatikan objek meditasi. Ya, berarti tidak ada meditasi. Membiarkan pikiran untuk berkembang, melamun, berkeliaran. Tidak ada meditasi. Menjadi kendor. Maka bagaimana kita membawa batin memperhatikan objek apa adanya, tidak mencengkram kuat, tetapi juga tidak meninggalkan objek. Nah, sehingga nafas sebagai objek meditasi itu masih apa adanya, masih alami, di sana ada ketenangan, ada rileks, tapi di saat yang sama perhatian, kesadaran, kewaspadaan juga muncul. Itu bagaimana memperhatikan objek meditasi secara seimbang, tidak mencengkram, tapi juga tidak meninggalkan. Terlalu mencengkram, seperti induk macan yang menggigit anaknya terlalu kuat. Kalau meninggalkan, kendor, tidak peduli dengan nafas atau objek meditasi, ya seperti induk macan yang menggigit anaknya dengan kendor, akan jatuh. Maka harus proporsional. Itu berkenaan dengan memperhatikan objek. Dan tidak hanya memperhatikan objek, bahkan ketika kita mengelola batin kita, juga sama, harus bagaimana membawa batin menjadi seimbang. Maka ada sebuah perumpamaan. Seperti seseorang yang ingin membuat perkakas dari besi, apakah itu pisau, gunting, atau senjata lainnya, dan kuat. Bagaimana caranya? Maka besi yang masih mentah itu harus dibakar. Kemudian setelah dibakar sampai merah membara, diambil, dipukul-pukul. Setelah itu diperciki air. Setelah itu kemudian hanya sekedar dilihat saja. Nanti dibakar lagi, dipukul-pukul, diperciki air, atau dimasukkan ke dalam air. Kemudian dilihat, dibakar lagi, dipukul lagi, dimasukkan ke air. Kemudian dilihat. Dan kalau itu dilakukan lama-kelamaan, besi yang tadinya mentah, yang mudah sekali patah, menjadi lentur, tetapi kuat, dan bisa digunakan untuk dijadikan apapun perkakas yang diinginkan. Meditasi juga sama. Meditasi itu seperti bagaimana menjadikan besi yang tadinya mentah mudah patah menjadi lentur tetapi kuat. Nah, batin kita juga sama. Seperti besi yang mentah.
mudah patah. Dan bagaimana bisa kuat, menjadi kuat, artinya berkembang. Nah, dalam hal ini, biasanya dalam meditasi ini dua hal terjadi pada batin kita. Yang pertama adalah batin yang kendor, ada kemalasan, ada ngantuk, ada ketidakinginan untuk meditasi, untuk mengembangkan batin, kemalasan untuk memperhatikan objek, membiarkan batin mengembara. Dan yang kedua adalah batin yang terlalu berkobar, terlalu bersemangat. Dua ini. Ketika batin ini terlalu kendor, apa yang harus dilakukan? Harus dimunculkan semangat. Karena kalau terlalu kendor, terlalu rileks, maka muncul rasa ngantuk. Kalau sudah ngantuk, akan tertidur. Kan sering kan? Masuk ke dhammasala, begitu duduk langsung rasanya ngantuk. Udah ngantuk, ya sudah tertidur. Kenapa? Karena tidak dimunculkan semangat. Maka begitu ada rileks, hati-hati. Karena ketika rileks ini dibiarkan, tidak disertakan di sana semangat, biasanya itu memunculkan rasa ngantuk. Maka seperti besi tadi, yang masih mentah, yang dingin, itu harus dibakar. Seperti batin yang kendor, yang bermalas-malasan, yang terlalu rileks, itu harus dibakar dengan semangat. Semangat bisa macam-macam. Bisa mengencangkan kembali perhatian terhadap objek, bertekad untuk memperhatikan objek, atau bisa kemudian digunakan untuk meditasi jalan. Yang terpenting adalah bagaimana semangat dimunculkan ketika batin yang kendor itu muncul. Jadi harus seperti besi yang kemudian tadi dingin harus dibakar. Tapi kemudian setelah memunculkan semangat bisa saja menjadi berlebihan, terlalu bersemangat. Batin tidak mau beristirahat, tidak ada rileks, menjadi tegang, berpikir-pikir. Nah, ketika itu terjadi, harus apa? Diseimbangkan dengan rileks, dengan ketenangan. Bahkan ada kalanya ketika batin berpikir-pikir dan tidak ada akhirnya, ada kalanya sudahlah biarkan saja. Maksudnya biarkan dalam artian tidak kemudian memperhatikan objek, pokoknya tenang saja, sadar saja, nggak usah ngapa-ngapain. Nah, ketika itu dilakukan, menjadi tenang. Karena ketika hanya sadar, tidak melakukan apa-apa, hanya sekedar diam, itu adalah kualitas dari rileks. Kualitas yang membawa kepada ketenangan. Disebut vipassana, menenangkan. Nah, ketika itu dilakukan, menjadi tenang. Sehingga apa? Yang tadinya terlalu berkobar, terlalu bersemangat, menjadi tenang. Menjadi seimbang. Tapi kalau sudah tenang, harus kembali kepada objek meditasi. Karena kalau tidak kembali kepada objek meditasi, nanti terseret kepada kendor lagi. Nah, maka ketika itu terlalu bersemangat, terlalu berkobar, itu harus ditenangkan. Yang itu seperti besi yang tadinya terbakar merah membara, dipukul-pukul, kemudian dimasukkan ke dalam air supaya menjadi tenang. Dan kalau sudah tenang, ya sudah. Batin sudah seimbang, tinggal mengikuti, dilihat saja. Tidak usah melakukan apa-apa. Tinggal mengikuti. Tapi harus waspada. Karena kapan saja bisa masuk ke dalam kondisi kendor, atau masuk dalam kondisi terlalu bersemangat lagi.
Sehingga terus diperhatikan, diwaspadai untuk senantiasa membawa batin dalam kondisi seimbang. Itulah bagaimana meditasi ini membawa batin untuk seimbang. Dari kita menggunakan postur meditasi kita, sampai kita mengelola batin kita, itu harus seimbang. Karena memang inti dari meditasi adalah menyeimbangkan batin. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi pemahaman dan tentu akan semakin dipahami ketika kita semua mengaplikasikan meditasi itu sendiri. Akan semakin paham apa yang dimaksud dengan menyeimbangkan batin.